Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Romelah dengan NIM 207200014 dari kelas 5B dengan mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar. Adapun dosen pengampu Bapak Dr. Dharma Putra MPGIM. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran seperti biasa. Adapun materi pada kita pertemuan kali ini yaitu tentang kisi-kisi tes. Adapun yang akan kita bahas yaitu pengertian dari kisi-kisi tes, kemudian syarat dalam pembuatan kisi-kisi tes dan penulisan, serta pedoman dalam pembuatan kisi-kisi pedoman atau tes. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian, di mana kisi-kisi merupakan suatu format berbentuk matriks yang membuat informasi untuk dijadikan pedoman dalam menulis soal atau merakit soal menjadi tes. Artinya kisi-kisi ini sangat penting dalam pembuatan soal maupun soal untuk dijadikan bahan tes. Dan selanjutnya adapun penulisan adalah kegiatan membuat huruf atau angka dengan menggunakan alat tulis di suatu sarana. Nah, kepenulisan ini juga sangat penting. Selanjutnya yaitu syarat dari kisi-kisi. Nah, adapun syarat dari kisi-kisi yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mewakili isu kurikulum yang akan diajukan. Yang kedua ada komponen rinci dan jelas serta mudah dipahami. Yang ketiga yaitu ada soal-soalnya harus dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Artinya dalam pembuatan kisi-kisi itu memerlukan syarat, di mana syarat ini nanti akan menjadi pedoman kita untuk membuat kisi-kisi agar kisi-kisi kita itu sesuai dengan apa yang akan kita berikan. Selanjutnya yaitu ada kegunaan dan fungsi dari kisi-kisi. Yang pertama untuk kelas. Nah, untuk kelas ini artinya salah satu dari fungsinya yaitu untuk mengevaluasi celah antara bakat dan pencapaian. Yang kedua yaitu ada bimbingan. Nah, fungsinya itu membantu siswa dalam menentukan pilihan. Yang ketiga yaitu ada administrasi yang berfungsi untuk memberikan petunjuk dalam pengelompokan siswa. Nah, kegunaannya ini sangat penting juga karena kita dapat melihat bagaimana perkembangan siswa. Baik, selanjutnya yaitu ada komponen dari kisi-kisi tes. Nah, komponen yang diperlukan dalam kisi-kisi sangat diperlukan oleh tujuan tes yang hendak disusun, di mana komponen tersebut ada 14 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada jenis sekolah atau jenjang sekolah, yang kedua yaitu ada mata pelajaran, nah yang ketiga yaitu ada tahun ajaran, yang keempat ada kurikulum yang diacu, yang kelima ada alokasi waktu, kemudian ada jumlah soal, ada bentuk soal, standar kompetensi, kompetensi dasar, yang ke-10 yaitu ada indikator, kemudian ada bahan kelas, ada jumlah soal, nomor urut soal, dan ada bentuk soal. Nah, yang pertama yaitu ada jenis sekolah atau jenjang sekolah. Kita akan memilih atau melihat dari sekolahnya, kemudian mata pelajaran apa yang akan kita ambil. Selanjutnya yaitu ada tahun ajaran. Kemudian ada kurikulum yang diacu. Dalam pembuatan kisi-kisi tes kita harus sesuai dengan kurikulum yang ada dan yang berlaku yang akan kita susun tesnya. Kemudian yaitu jumlah soal, jumlahnya harus disesuaikan, kemudian bentuknya juga disesuaikan. Selanjutnya bahan kelasnya juga. Yang ke-11 itu ada bentuk soal. Nah, baik, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menyajikan materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Sampai jumpa untuk belajar di selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.